Satuan Res Narkoba Polres Kaimana berhasil mengamankan seorang pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis ganja. Wakil Gubernur Muhammad Lakotani sebagai Ketua Dewan Masjid Papua Barat menghimbau agar masyarakat di seluruh Papua Barat dapat menjaga situasi Kamtipmas. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Satuan Res Narkoba Polres Kaimana berhasil mengamankan seorang pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis ganja berinisial HT 27 tahun. Pelaku diamankan polisi di Jalan Cendrawasih, Kaimana. Dalam operasi penyakit masyarakat atau Pekat 1 Mansinam tahun 2022 yang digelar mulai tanggal 22 Maret sampai 3 April 2022 lalu, dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan puluhan paket ganja kering siap edar. Hal ini disampaikan Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta dalam press rilisnya di Mapolres Kaimana pada Jumat 8 April 2022 kemarin. Tersangka dan barang bukti dengan identitas sebagai berikut. Tersangka atas nama inisial HT, umur 27 tahun, pendidikan terakhir SMP sampai tidak tamat. Kemudian pekerjaan belum atau tidak bekerja, agama Kristen, alamat rumah Jalan Cendrawasih, Kabupaten Kaimana. Barang bukti yang berhasil disita dari tersangka antara lain ganja sebanyak 632 set ya, plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 203,2 gram. Kemudian 5 buah plastik bening, kemudian 5 lembar aluminium foil, 1 karton berwarna coklat, ya, kemudian 1 celana pendek warna krem bertuliskan True Speak, kemudian 1 celana pendek berwarna hitam bertuliskan Los Angeles. Dikatakan Kapolres berdasarkan hasil pengembangan, pelaku mendapatkan narkoba jenis ganja seberat 203,2 gram dengan cara dipesan dari seseorang di Jayapura, Papua, berinisial V, yang kini telah ditetapkan sebagai DPO Satres Narkoba Polres Kaimana dengan menggunakan jasa titipan. Saat ini terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya, dilakukan penahanan di ruang tahanan Polres Kaimana. Terkait dengan kepemilikan narkotika ini yang jenis ganja diperoleh dengan cara membeli atau memesan melalui sambungan seluler dari seseorang di Jayapura, ya, yang berinisial V, yang saat ini sudah dilakukan pengembangan oleh jajaran kami serta sudah ditetapkan sebagai TPU oleh Res Narkoba Polres Kaimana di bawah pimpinan Kasat Narkoba. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan melanggar pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dalam operasi pekat tersebut, selain mengamankan pelaku dan barang bukti narkoba jenis ganja, polisi juga berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras lokal dan ratusan kaleng minuman keras bir bernilai puluhan juta rupiah. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Kabupaten Maibrat, Bernard Sagrim mengatakan, kebanyakan orang ingin maju sebagai kepala daerah namun tidak memahami tahapan pemilu sehingga semua harus mampu menyukseskan pemilu legislatif dan pilpres untuk masuk ke pemilu kepala daerah.
Inilah pendidikan politik yang disampaikan Bupati Kabupaten Maibrat saat diwawancarai terkait Pilkada serentak tahun 2024. Ia mengatakan setiap para calon yang akan maju entah sebagai bupati, wali kota, ataupun sebagai gubernur harus paham tahapan pemilu. Ia menjelaskan setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Tetapi pemilu saat ini waktunya masih sangat jauh, yaitu tahun 2024. Sehingga saat ini yang difokuskan yaitu pemilu legislatif dan pilpres. Setelah itu baru fokus ke pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Dengan melihat perkembangan partai politik di legislatif untuk mendukung calon yang akan maju. Lebih lanjut disampaikan jadi bagi siapa yang mau maju sebagai bupati, wali kota, dan juga gubernur, harus memahami tahapan pemilu yang ada. Jadi saat ini harus mensukseskan tahapan pemilu legislatif. Setelah itu baru dilihat partai politik mana yang menang di daerah pemilihan. Saat ini semua belum mengetahui arah politik pada tahun 2024. Partai politik mana yang akan menang saat pemilu legislatif nanti. Ya, yang namanya warga negara Indonesia ya punya hak ya untuk dipilih, memilih, ya itu hak warga negara lah. Tapi kan yang namanya pemilu ini kan masih jauh, masih 2024. Kita masih fokus dulu untuk pemilu legislatif dan pilpres. Dan nanti setelah itu baru masuk ke pemilu kada, baik gubernur, bupati, dan wali kota. Dan dilaksanakan juga secara serentak. Karena kita sukses dulu pemilu legislatif. Karena legislatif itu selesai baru lihat konfigurasi dari partai-partai politik. Jadi banyak orang kan tidak melihat itu, banyak orang mau bicara pemilu, pilkada, maju gubernur, maju bupati, wali kota, tapi kan harus memahami dulu tahapan pemilu yang ada. Begitu, jadi kita sukseskan dulu pemilu legislatif ini dulu. Itu yang paling penting menurut saya. Dengan pilpres itu selesai, baru partai-partai politik sebagai pemenang pemilu ya maupun urutan kedua, ketiga itu konfigurasi yang tadi saya maksudkan. Kita lihat. Nah, itu. Dengan pertimbangan tersebut, Bupati Bernard Sagrim mengatakan saat ini yang harus difokuskan yaitu mensukseskan pemilihan legislatif dan juga pilpres. Ketika dua momen tersebut berjalan lancar, maka pilkada serentak juga akan berjalan lancar. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Narasi positif yang dibangun oleh media dapat mengendalikan inflasi di Indonesia, terlebih khusus di Papua Barat. Hal ini dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, Ruth Eka Trisilowati, kepada para wartawan dalam kegiatan bincang-bincang bersama media. Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat mengadakan kegiatan bincang bersama media yang dihadiri oleh beberapa pihak yang ada kaitannya dengan perkembangan ekonomi di Papua Barat, yakni Kepala Cabang Utama Bank Papua Roni Wabia, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lazarus Ulo, Kepala Bulog Subdrive Manokwari Firman Mando, serta Febli, perwakilan distributor CV Makmur Perkasa. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Ruth Eka Trisilowati menegaskan adanya isu demo yang dilakukan di beberapa daerah pada Senin tanggal 11 April mendatang akan berpengaruh kepada stabilitas 9 bahan pokok di Indonesia, terlebih khusus di Papua Barat. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, media harus membangun narasi yang positif agar publik tidak dibuat panik oleh pemberitaan yang dimuat oleh para wartawan. Saya dengar juga nanti tanggal 11 ada demo besar-besaran di Jakarta. Saya harapkan tidak dipolitisir ya, karena ini akan ambil kesempatan. Jadi saya minta kawan-kawan jurnalis hati-hati bicara di media, jangan membuat resah masyarakat, intinya seperti itu, karena sekarang bulan Ramadan, bulan Riskan, bulan yang sangat berisiko tinggi. Jadi saya harapkan media juga bisa mengkomunikasikan dengan baik. Dalam kegiatan tersebut juga dibahas mengenai 9 bahan pokok bagi masyarakat di bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, di mana menurut para distributor bahwa untuk stok 9 bahan pokok masih aman untuk beberapa bulan ke depan. Sedangkan untuk ketersediaan beras, pihak Bulog mengatakan bahwa saat ini stok beras masih aman hingga 5 bulan ke depan, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, Wakil Gubernur Muhammad Lakotani sebagai Ketua Dewan Masjid Papua Barat menghimbau agar seluruh masyarakat di Papua Barat dapat menjaga situasi keamanan yang kondusif di Papua Barat pada momen bulan puasa. Hal tersebut merupakan harapan Muhammad Lakotani, Ketua Dewan Masjid Papua Barat yang juga sebagai Wakil Gubernur Papua Barat. Ia mengatakan sebagai anak bangsa harus menciptakan keamanan dan kerukunan pada momen bulan suci Ramadan agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan baik dan lancar di Indonesia, lebih khususnya di Provinsi Papua Barat. Wakil Gubernur Papua Barat saat diwawancarai mengatakan kepada seluruh umat Islam selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga semua masyarakat yang menjalankan ibadah puasa sehat dan kuat secara fisik dan juga rohani. Dan juga dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Provinsi Papua Barat untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan juga kita tetap menjaga toleransi antar umat beragama di Papua Barat. Kalau sebagai pemerintah tentu kami ingin menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah 2022 Miladiah tahun ini kepada seluruh umat Islam di Provinsi Papua Barat. Semoga semua sehat, kemudian kuat, baik secara fisik maupun juga siap secara rohani untuk melaksanakan ibadah puasa dan seluruh ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua tentu juga kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat untuk bersama-sama mari menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif agar saudara-saudara kita umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan tenang dan sesuai dengan harapan daripada umat, dan juga dengan begitu menunjukkan bahwa toleransi, saling menghargai, saling menghormati di antara kita seluruh umat beragama itu benar-benar terwujud di Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan khusus kepada umat Islam, di momen bulan puasa harus dimaknai sebagai momentum meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Juga kepada umat Islam yang akan melaksanakan ibadah puasa, mari manfaatkan momentum ini, momentum bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan iman dan takwa itu akan tercipta kepribadian yang semakin baik dalam menjaga hubungan antara sesama anak bangsa yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat ini. Diharapkan agar momen bulan puasa dan juga di masa pandemi COVID-19 semua tetap menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan agar keluarga dan lingkungan tetap sehat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus di Tanah Papua, maka pemerintah daerah wajib menyiapkan data terkait jumlah orang asli Papua. Untuk itu, di Kabupaten Pegunungan Arfak, pemerintah daerah berencana akan merekrut tenaga operator yang bertugas mendata jumlah orang asli Papua di 166 kampung. Penyiapan data tentang jumlah orang asli Papua di Kabupaten Pegunungan Arfak rupanya hingga kini belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun tahun ini data tersebut sudah harus disiapkan guna sebagai acuan dalam pengalokasian dana otsus di tahun 2023 mendatang. Saat ini masih ada 4 kabupaten di Papua Barat yang belum memasukkan data jumlah orang asli Papua, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak, Tambrau, Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni.
Untuk mendapatkan data yang akurat, maka pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak yang akan merekrut tenaga operator yang bertugas mendata jumlah orang asli Papua yang tersebar di 166 kampung. Ada 4 kabupaten yang belum menyiapkan data terkait dengan proteksi ataupun pendataan terhadap orang asli Papua. Kami di Kabupaten Pegunungan Arfak juga memang kami akan merekrut. Kami punya 166 orang sebagai tenaga operator untuk mendata. Kami punya orang asli Papua yang ada di 10 distrik dan 166 kampung. Lebih lanjut, kata Bupati, nantinya tenaga operator yang direkrut berasal dari setiap kampung dengan jenjang pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Menurut Bupati, operator yang sudah direkrut akan dilatih dan dilengkapi dengan laptop guna menginput data-data penduduk orang asli Papua, sehingga operator tersebut benar-benar menguasai sistem informasi. Selain itu, operator yang direkrut adalah warga asli yang berada di kampung tersebut, sebab dialah yang mengetahui keberadaan warga asli Papua di kampung. Tenaganya bisa kita kontrak atau bisa jadi angkat sebagai tenaga honor di daerah, di Honda. Ya. Terus yang pendidikannya bisa SD, SMP, SMA, yang penting orang yang ada di kampung itu. Dan nanti dilatih sampai dia, biarpun dia SD juga nanti dilatih. Dan nanti dilengkapi dengan laptop untuk dia harus menguasai laptop sebagai seorang yang operator. Jadi untuk persyaratannya kita tidak membatasi. Karena kita minta orang asli yang ada di kampung itu. Orang yang tidak terputar di Manokwari, di Mansel, di Bentuni, di Sorong, di mana-mana, tidak. Kita mau minta anak asli yang dari kampung itu. Supaya dia tetap ada di situ, diminta data, data siap. Ya. Karena nanti direkrut dan nanti dilatih, dibimbing sampai jadi operator yang menguasai sistem IT dan komputer itu. Ya. Data ini berlaku untuk 20 tahun ke depan, sehingga diharapkan Otsus Jilid 2 dapat membawa kemajuan bagi orang asli Papua yang tentunya dapat sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Selama bulan suci Ramadan, Swiss Bell Hotel Manokwari membuka promo kamar serta makanan berbuka di bulan puasa. Swiss Bell Hotel Manokwari menawarkan paket promo selama bulan Ramadan tahun 2022. Promo yang ditawarkan yakni kamar dan makanan dengan harga terjangkau dan bisa dinikmati semua kalangan, baik pasangan, keluarga maupun kerabat. Untuk paket kamar yang ditawarkan bernama paket silaturahmi, yaitu ada 2 harga. Yang pertama untuk 1 orang Rp835.000 dan untuk 2 orang Rp970.000. Sedangkan untuk paket promo makanan berbuka puasa Rp135.000. Menurut e-commerce office Swiss Bell Hotel Manokwari, Hilary Maranresi, kepada TVRI Papua Barat mengatakan, promo kamar ini sudah termasuk dengan berbuka puasa. Dan kedua promo sudah dibuka sejak tanggal 2 April hingga tanggal 2 Mei 2022 nanti. Bulan Ramadan ini kami Swiss Bell Hotel Manokwari, kami punya 2 promo, yaitu promo kamar dan promo makanan. Untuk promo kamarnya sendiri ada 2 harga, yaitu yang pertama dari harga Rp835.000 untuk 1 orang dan harga Rp970.000 untuk 2 orang. Nah, harga ini sudah termasuk dengan sahur ataupun sarapan, kemudian sudah termasuk juga dengan buka bersama. Untuk promo makanan ini itu harganya Rp135.000, itu sudah bisa makan sepuasnya. Nah, untuk ini atau promo makanan ini ada 10 menu dan diputar 3 kali karena kan 30 hari puasa. Jadi dari 10 menu itu diputar 3 kali. Kayak seperti hari ini puasa yang ke-6, maka menunya hari ini sesuai dengan hari yang ke-6. Nah, untuk promo-promo ini sudah dimulai dari 2 April dan akan berakhir di 2 Mei sesuai dengan masa Ramadan. Bagi masyarakat yang ingin berbuka puasa di Swiss Bell Hotel Manokwari, paling lambat sudah melakukan pemesanan 1 hari sebelumnya di Swiss Bell Hotel Manokwari melalui media sosial.
Adapun tempat berbuka puasa yang ditawarkan untuk mereka yang ingin memiliki privasi bersama keluarga bisa memesan ruangan sendiri dekat lokasi kolam renang yang ada dalam hotel. Berbuka bersama paling lambat 1 hari sebelumnya. Karena seperti hari ini kami sangat ramai, jadi untuk supaya bisa dapat tempat sebaiknya reservasi. Begitupun kalau misalnya supaya ingin di Swiss Cafe bisa juga berusaha buka puasa misalnya dari swimming pool atau ingin ada ruangan tersendiri juga bisa. Yang terpenting bisa langsung hubungi kami. Nanti bisa langsung juga kunjungi kami di Instagram kami aja di Swissbell Hotel Manokwari atau Facebook kami di Swissbell Hotel Manokwari. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa langsung tanyakan kami di sosial media kami di Instagram ataupun di Facebook dengan nama Swissbell Hotel Manokwari. Berarti selain reservasi untuk seluruh masyarakat di Manokwari, jika ingin berbuka puasa bersama teman-teman atau keluarga, ingin menikmati momen yang indah di pasar Ramadan, kami sangat siap melayani Bapak Ibu jika ingin berbuka puasa maupun ingin reservasi untuk liburan atau staycation di bulan Ramadan. Kami punya promo kamar dan promo makanan yang sangat terjangkau harganya dan tentunya akan memberikan pengalaman yang indah di saat Ramadan ini. Sementara itu, terdapat berbagai jenis makanan Nusantara maupun takjil dan es buah yang disajikan Swissbell Hotel Manokwari kepada para tamu hotel maupun pengunjung yang ingin berbuka puasa. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pelayanan vaksinasi malam hari selama bulan suci Ramadan yang digelar Polres Sorong Kota bersama Dinas Kesehatan Kota Sorong mendapat perhatian cukup tinggi dari masyarakat. Gerai vaksin yang berada di lokasi Taman Sorong City di Jalan Basuki Rahmat kilometer 7 tepatnya depan Bandara Deo Kota Sorong, Papua Barat mulai dibuka pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur dan akan berakhir pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangen saat memantau pelaksanaan vaksinasi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi malam hari selama bulan puasa Ramadan agar warga yang menjalankan ibadah puasa di siang hari bisa berkesempatan vaksin di malam hari setelah berbuka puasa. Selain itu, kata Johannes, ada aturan baru dari pemerintah di mana pada saat mudik wajib sudah melakukan vaksin booster. Menurutnya saat ini pencapaian vaksinasi di Kota Sorong baru 68,2%. Sehingga untuk memacu target itu, gerai vaksin malam hari dibuka untuk melayani warga yang akan vaksin pertama, kedua, dan ketiga. Johannes menyebutkan di tengah bulan Ramadan ini pelayanan vaksinasi booster mengalami peningkatan karena aturan itu berlaku setiap calon penumpang yang akan mudik keluar kota. Jadi pelaksanaan vaksin kami di malam hari ini tetap kami laksanakan di bulan Ramadan, di bulan puasa ini, di mana kami melayani kepada masyarakat yang akan vaksin. Terutama saat ini sudah banyak aturan dan ketentuan yang dari pemerintah, di mana pada saat mudik itu wajib yang sudah booster. Tapi saat ini juga masih ada beberapa masyarakat juga di wilayah Sorong Kota masih belum vaksin. Karena capaian kami di sini sudah 68,2%, saat ini 51,8%, jadi masih ada sekitar 3.000-an masyarakat yang belum divaksin. Salah satu warga bernama Mardin mengatakan gerai vaksin yang dibuka Polres Sorong Kota sangat membantu masyarakat untuk memudahkan mereka mencari tempat vaksin. Ya, artinya kami sangat berterima kasih dalam hal ini dari pihak Polres Kota Sorong sudah membantu kami masyarakat di mana memudahkan kami mencari di mana untuk vaksin pertama, kedua, dalam hal ini saya masih vaksin ketiga, maka di mana hari ini bulan puasa diadakan malam hari. Kami sangat berterima kasih karena diadakan malam hari sehingga yang melaksanakan puasa pada siang hari, ya kami bisa vaksin dari vaksin pertama atau vaksin kedua maupun vaksin ketiga, kami bisa laksanakan pada malam hari. Diharapkan dengan kerja keras pihak kepolisian dan tenaga kesehatan dapat mencapai target lebih 70%. Agar Kota Sorong bisa menjadi herd immunity. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 50 lebih aparatur sipil negara yang ada di lingkup Pemkab Teluk Bentuni belum terdaftar dalam sistem kepegawaian sejak tahun 2015. Hal ini terungkap saat apel gabungan di halaman kantor Sekretariat Daerah Teluk Bintuni yang dipimpin Bupati Petrus Kasihiu Jumat 8 April 2022.
Bupati menyatakan ASN yang belum terdaftar pada sistem maka akan berimbas pada pengurusan kepentingan ASN tersebut seperti kenaikan pangkat dan gaji. Oleh karenanya, Bupati menghimbau kepada seluruh ASN yang mengetahui agar meneruskan informasi ini kepada yang bersangkutan. Kita dalam persiapan, terutama ada beberapa tenaga PNS ASN yang datanya itu belum ada tercatat dari 2015 sampai hari ini ada sekitar 50-an orang. Itu tidak ada datanya dalam aplikasi. Jadi ini kita bilang saja seperti PNS liar karena dia tidak memberikan laporan tentang status kepegawaiannya dan segala sesuatu, sehingga nanti dalam rangka pengurusan kenaikan pangkat, pensiun dan lain sebagainya itu akan kesulitan. Karena itu mungkin ada yang mengetahui posisi ASN dimaksud di OPD-OPD tertentu atau di distrik atau di kampung, segera melapor ke Badan Kepegawaian. Hari ini kami akan mulai bekerja keras dengan Pak Sekda dan teman-teman di Kepegawaian untuk mempersiapkan penyelenggaraan pengumuman pengiriman CPNS ya, yang data kita harus segera masuk di BKN. Bupati menambahkan pentingnya pendataan ASN dalam sistem aplikasi pemerintah sangat mempengaruhi proses rekrutmen yang akan dilakukan daerah. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma atau TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, hingga bulan Februari 2022, tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari peserta mandiri di Kabupaten Manokwari mencapai 17 miliar 60 juta lebih. Tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan secara mandiri pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari semakin meningkat per tahunnya. Yang mana hingga bulan Februari 2022 ini, tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari peserta mandiri mencapai 17 miliar 60 juta 240.435 rupiah. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari Kamis kemarin di ruang kerjanya menyampaikan, dari jumlah tunggakan tersebut berasal dari 24.419 jiwa peserta yang mendaftarkan diri secara mandiri. Ini khusus ya, peserta mandiri, artinya yang tadi bukan pekerja, yang mendaftarkan diri, sampai dengan posisi bulan Februari 2022, untuk Kabupaten Manokwari sendiri, jumlah jiwa yang menunggak sebesar 24.419 jiwa. 24.419 jiwa yang terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dengan total tagihan sebesar 17 miliar 60 juta 240.435 rupiah. Ketika ditanya terkait tanggapan dari pemerintah daerah dengan jumlah tunggakan iuran BPJS Kesehatan, jelas Denny bahwa telah disampaikan kepada pemerintah daerah. Pemda Manokwari pun ikut membantu BPJS Kesehatan Manokwari, cabang Manokwari, dengan melakukan edukasi kepada peserta untuk melunasi iuran serta melakukan verifikasi ulang peserta yang menunggak. Pemerintah juga tidak tinggal diam untuk hal ini. Pemerintah tentunya salah satu bentuk bantuan yang pemerintah lakukan yaitu yang pertama membantu kami di BPJS Kesehatan untuk mengedukasi peserta untuk mereka bisa membayar. Jadi tidak hanya menuntut hak, tapi mereka juga wajib menunaikan kewajiban mereka dalam membayar iuran. Yang kedua, pemerintah juga berusaha melakukan verifikasi dan validasi terhadap data 24.000 peserta yang menunggak ini lewat dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial, Dukcapil, dan dinas kesehatan, sehingga 24.000 ini nantinya kalau dari hasil verifikasi dan validasi ini diperoleh bahwa memang orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, nantinya ini akan masuk atau diusulkan di dalam data masyarakat yang akan dijamin atau ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih lanjut dijelaskan jumlah tunggakan dari peserta BPJS Kesehatan bervariasi dari masing-masing tingkatan.
Tunggakan yang mencapai 17 miliar lebih, dijelaskan Denny bahwa dikarenakan peserta BPJS mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS saat mereka membutuhkan layanan BPJS, yakni ketika sakit. Setelah itu peserta tidak lagi membayar iuran. Untuk itulah diharapkan melalui program rehab atau rencana pembayaran bertahap oleh BPJS Kesehatan dapat menjadi solusi bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan agar kepesertaannya dapat diaktifkan kembali. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Markas Besar Ganjar 24 Papua Barat menggelar deklarasi mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Mabes Ganjar 24 Provinsi Papua Barat yang berada di Reremi Puncak, Jumat 8 April 2022 siang tadi. Deklarasi ini pun dipimpin langsung Dewan Pimpinan Wilayah Mabes Ganjar 24 oleh Edward Rumansara bersama para anggota dengan menyampaikan yel-yel berupa seruan dukungan kepada calon presiden 2024. Ketua DPW Mabes Ganjar 24 Edward Rumansara kepada media mengatakan, adapun sikap mereka untuk memilih Ganjar Pranowo adalah kepribadian beliau dan kepemimpinannya selama menjadi Gubernur Provinsi Jawa Tengah sampai hari ini yang telah menunjukkan keberhasilan dan pencapaian dalam program kerjanya. Sehingga ini menjadi sorotan bagi mereka untuk menyatakan sikap, yaitu siap mendukung Ganjar dan Puan Maharani sebagai calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendatang. 24 Provinsi Papua Barat, kami menyatakan sikap deklarasi Mabes Ganjar 24 Provinsi Papua Barat. Adapun alasan kami yang melatar belakangi kami untuk memilih Ganjar Pranowo adalah kepribadian Ganjar Pranowo. Yang kedua, kepemimpinan Ganjar Pranowo selama menjadi Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan yang menjadi capaian dalam program kerjanya menjadi sorotan kami, sehingga kami menyatakan sikap sebagai relawan Provinsi Papua Barat Mabes Ganjar 24. Kami menyatakan sikap mendukung sepenuhnya Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Edward mengatakan Mabes Ganjar 24 Papua Barat telah terbentuk pada tanggal 9 Februari 2022. Dan saat ini, Dewan Pimpinan Daerah di 12 kabupaten dan 1 kota telah terbentuk. Ditargetkan 3 bulan ke depan pembentukan pengurus di tingkat distrik dan kampung akan dilakukan. Mabes Ganjar Provinsi Papua Barat terbentuk tanggal 9 Februari 2022. Dan saat ini, Dewan Pimpinan Daerah di 12 kabupaten 1 kota telah terbentuk. Ditargetkan 2-3 bulan ke depan, pembentukan pengurus di tingkat distrik dan tingkat kampung akan dilakukan oleh pengurus DPD di masing-masing daerah. Natalindo Kerowai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.